Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, Losen sedikit terkejut ketika Aihu datang ke pintu. Alasan kenapa dia berinisiatif kalah saat itu bukan karena alasan lain, tapi karena dia merasa pengalaman Ai Ansin agak mirip dengan pengalamannya. Hanya saja, masalah yang dihadapi Losen lebih merepotkan. Sejauh ini, dia bahkan belum melihat bayangan Loyan. Bahkan jika dia menggunakan token mengaum dan teriakan bergema di seluruh alam semesta, namun masih tidak berpengaruh. Tapi Aihu ini juga orang yang terus terang. Setelah sampai di depan pintu, tubuhnya yang kekar membungkuk dalam-dalam pada Loseng. Mungkin bagi Loseng ini hanya masalah sepele, tapi bagi Aihu pentingnya mendapatkan kebebasan sangatlah luar biasa. Saat itu dia menyinggung putra Tianxun, hingga dia dilemparkan ke dunia penjahat, yang pada dasarnya itu sudah menghancurkan masa depannya. Bagaimanapun, 800 adalah tahun berhidup yang singkat bagi seorang pejuang. Adapun Ai Ansin, dia duduk diam di sampingnya, dan suasana hatinya secara alami sangat rumit. Sejak dia masuk ke istana surgawi Yonshio, dia menganggap Loseng sebagai lawannya, dan dia memprovokasi Loseng lagi dan lagi. Tetapi pria ini tidak peduli sama sekali, dan malah membantu kakaknya mendapatkan kebebasan. Saya di sini selain bisa bertemu kembali dengan Ansin, saya juga punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan pada Anda. Apakah ini penting? Ada sedikit kejutan di wajah Loseng. Dia awalnya mengira Aihu datang ke pintu hanya untuk mengucapkan terima kasih. Mata Aihu berkedip sedikit, dan ada sedikit kewaspadaan di wajahnya. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan pola dewa berwarna kuning muda. Setelah memasukkan esensi jati, penghalang tak terlihat menyebar, menutupi mereka bertiga. Melihat Aihu sangat berhati-hati, Loseng juga memiliki ekspresi penasaran di wajahnya. Kemudian Aihu menyerahkan tangannya dan berkata, "Jika masalah ini dibiarkan begitu saja, bahkan jika saya kehilangan nyawanya, saya tidak akan mengungkapkannya dengan mudah. Tetapi Anda adalah pengecualian. Tolong beritahu saya." Setelah mendengar ini, keingintahuan Loseng menjadi semakin kuat. Kemudian dia mendengarkan pembicaraan fase Aihu. Setelah Aihu terlempar ke dunia penjahat, dia pernah berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dunia jahat pada awalnya adalah dunia yang sangat makmur dan merupakan dunia yang relatif tua di dunia. Namun setelah ratusan juta tahun pembangunan, sumber daya dari seluruh dunia jahat berada dalam keadaan tandus. Dan beberapa sekte dari dunia jahat ini juga telah pindah dari tempat ini. Akhirnya, seluruh dunia menjadi tempat pengasingan, dan beberapa prajurit penjahat yang melanggar hukum akan diasingkan ke dunia kejahatan. Namun seluruh dunia penjahat berada dalam kekacauan yang ekstrim. Bagaimanapun, sebagian besar pejuang yang diasingkan di sana adalah orang-orang yang berbahaya dan jahat. Saat pertama kali memasuki dunia penjahat, Aihu sendiri sangat menderita dan hampir kehilangan nyawanya di dalamnya. Bahkan harus dikatakan bahwa keberuntungan Aihu sendiri juga bagus. Dalam perjalanan untuk diburu lagi, dia secara tidak sengaja masuk ke dalam gua dan menemukan petunjuk harta karun alam Yin Luo. Mendengar ini, wajah Loseng menunjukkan rasa ingin tahu. Harta karun rahasia alam Yin Luo? Iya. Mata Aihu menunjukkan kilatan. Jadi saya ingin mengundang Anda untuk menjelajahi bersama. Menghadapi undangan Aihu, wajah Loseng menunjukkan sedikit kontemplasi. Dia tidak tahu apa harta rahasia itu, tetapi melihat Aihu begitu gugup, dia pasti berpikir bahwa harta rahasia alam Yin Luo ini juga sesuatu yang istimewa. Jadi dia sedikit tidak yakin untuk beberapa saat. Namun saat ini suara Sun terdengar. "Loseng, berjanjilah padanya." "Hah? Bagaimana?" kata Loseng dengan bingung. "Berjanjilah padanya dulu, baru bicara."
Karena Sun seperti ini, Lo Sheng tidak ragu-ragu lagi. Sun biasanya jarang memberikan saran pada dirinya sendiri, tetapi karena dia berbicara pasti ada alasannya. Jelas tidak banyak orang yang bisa mendapatkan kepercayaan penuh Lo Sheng, dan Sun tentu saja adalah salah satunya. Aihu secara alami tidak mengetahui pertimbangan Lo Sheng. Dalam pemahaman Aihu, harta rahasia alam Yin Luo sangatlah penting. Jika diungkapkan kepada siapapun, bahkan penguasa alam, mungkin tidak ada alasan untuk menolak. Sayangnya, Lo Sheng tidak tahu banyak tentang dunia atas. Dia tidak terlalu tersentuh ketika mendengar tentang harta rahasia dunia Yin Luo. Kemudian Aihu menyerahkan peta yang telah digambar sebelumnya kepada Lo Sheng dan berkata kepada Lo Sheng, dalam setengah tahun kita akan berkumpul di alam Yin Luo yang merupakan tempat yang ditandai di peta. Lo Sheng mengambil peta itu dan melihatnya beberapa kali. Kemudian dia bertanya, tetapi di manakah alam Yin Luo ini? Mendengar pernyataan yang melibatkan akal sehat ini, Aihu sedikit terkejut. Kenapa masih ada pejuang yang tidak tahu di mana alam Yin Luo berada? Ai Ansin yang berada di sebelahnya tertawa terbahak-bahak. Saudaraku, Lo Sheng adalah seorang yang naik, dan dia naik belum lama ini. Namun setelah Lo Sheng mengetahui lokasi alam Yin Luo, senyuman muncul di wajahnya. Tapi dia tidak menyangka bahwa alam Yin Luo sebenarnya berdekatan dengan dunia psikis, yaitu dunia tempat Lo Sheng naik. Dunia psikis awalnya merupakan perbatasan dari 3.000 alam aliansi, dan sisi lain dari alam Yin Luo bukan lagi wilayah aliansi. Meskipun jarak sangat jauh ini, meskipun merupakan perjalanan lintas batas yang berkelanjutan, mungkin memakan waktu beberapa bulan. Baru pada saat itulah Lo Sheng mengerti mengapa Aihu menyusulkan untuk berkumpul di alam Yin Luo setelah setengah tahun. Jadi Lo Sheng tidak akan mengubah apapun yang telah dijanjikan. Setelah Aihu dan Ai Ansin pergi, Lo Sheng bertanya kepada Sun. Sun, apa yang terjadi dengan harta rahasia alam Yin Luo? Mengapa Anda menyarankan saya setuju? Pada saat ini, tubuh roh pedang secara bertahap mengembun di depan Lo Sheng, dan dia tersenyum sedikit sebelum menjawab. Harta rahasia alam Yin Luo ini adalah benda tua yang telah tertutup debu selama ratusan ribu bertahun-tahun. Tetapi sebagai orang yang terlibat, Anda kebetulan mengetahui beberapa rahasia, dan beberapa di antaranya cukup penting bagi Anda. Saya tidak tahu apakah prajurit bernama Aihu ini benar-benar memiliki metode untuk membuka harta rahasia, tapi ini patut dicoba. Mendengar kata-kata Sun, Lo Sheng mengangguk dalam diam. Tidak mungkin baginya untuk tinggal di istana surgawi Yunmyo untuk berlatih sepanjang waktu. Belum lagi, dia telah berjanji pada Sun bahwa dia akan membantunya kembali ke tahta. Setengah tahun terlalu singkat bagi para pejuang di alam atas. Bepergian melalui alam besar, waktu pada dasarnya dihitung dalam beberapa bulan. Setelah beberapa persiapan sederhana, Lo Sheng mengucapkan selamat tinggal kepada Yin Luo. Bahkan para prajurit istana ke-13 akan mencari kesempatan untuk pergi berlatih. Selain itu, dia berjanji pada Lo Sheng bahwa dia tidak akan terlalu mengekangnya dari awal hingga akhir. Jadi tidak lama kemudian, Lo Sheng diam-diam meninggalkan istana surgawi Yunxiu dan memasuki bagian alam hebat Kiret. Pada saat ini, Lo Sheng pergi dengan menunggang kuda Tianluan. Binatang mitos yang digunakan untuk bepergian ini adalah hal yang langka bahkan di dunia atas. Secara alami itu diberikan oleh Yun Luo kepada Lo Sheng. Setelah Lo Sheng pergi, Yun Luo berbalik dan kembali ke dalam aulanya. Dia langkah jauh di dalam aula. Ada pola dewa yang tidak jelas dan rumit terukir di atasnya. Setelah Yun Luo menaiki tangga dan mengaktifkan pola dewa, sosok hitam perlahan-lahan muncul. Ayah, panggil Yun Luo ringan. Jelas, ayah Yun Luo adalah salah satu dari 3 tetua Tianshun di aliansi yang bernama Yunhu Tianshun. Ketika dia mencapai alam Tianshun, dia adalah makhluk tertinggi di alam semesta. Bahkan jika Yun Luo tidak memiliki pekerjaan penting, dia tidak akan dengan mudah mengganggu ayahnya. Saat ini,
Yunhu Tianxun tampak acuh tak acuh, bahkan ketika menghadapi putrinya. Tidak ada emosi dalam nada bicaranya. Anak laki-laki itu pergi. Yunhu mengangguk. Ayah akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda untuk menghadapi situasi mengejutkan yang telah Anda rencanakan ini. Tetapi tidak ada rahasia di bawah langit. Apapun yang dapat Anda pikirkan, mereka juga dapat memikirkannya, kata Yunhu Tianxun. Yunhu tersenyum manis. Tentu saja putri Anda mengetahui hal ini, meskipun tidak banyak orang yang tahu tentang orang yang tidak memiliki takdir. Tapi ada juga banyak orang, jadi bagaimana jika mereka dapat memikirkannya? Takdir orang yang tidak memiliki takdir tidak dapat disimpulkan atau dipahami. Kalau dipikir-pikir, ini adalah jalan yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Saya hanya mendorong dosen dengan sangat berhati-hati. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan? Itu hal yang bagus. Hal tersulit bagi para perencana di masa lalu adalah keluar dari situasi ini. Yon Luo, rencana Anda tidak terlalu kuat, tapi kali ini bagus, kata Yunhu Tianxun ringan. Terima kasih ayah atas apresiasinya. Yon Luo tersenyum manis. Namun, perlu juga dicatat bahwa keberuntungan Lo Sheng jarang terjadi, tetapi barang-barang yang dibawanya bukanlah hal yang sepele. Misalnya, sulit untuk membantu raja pembunuh dari klan Yoye mendapatkan kembali tahtanya. Akan sangat disayangkan jika hal sulit seperti itu akan musnah seperti ini. Ya, putri Anda mengerti. Kali ini, ayah Yon Luo selalu mengucapkan sedikit kata, karena sebagai Tianxun yang kuat, dia sedang dalam tahap menghilangkan emosinya, mencoba memahami jejak keilahian di bawah jalan surga. Itu juga karena Jiang Qing, sehingga sejak Yon Luo lahir, ayahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Hari ini, ayahnya tetap dingin seperti biasanya, tetapi Yon Luo sangat senang bisa berbicara dengannya begitu banyak, dan bahkan menunjukkan sikap yang baik dan jejak kekhawatiran. Sejak dia melaporkan berita tentang Lo Sheng kepada ayahnya, hal itu menarik perhatian Yunhu Tianxun, dan ayahnya juga sangat tertarik pada Lo Sheng. Ini adalah pertama kalinya dia dipuji oleh ayahnya sejak dia memulai seni bela diri. Pada saat ini, sambil mengendarai binatang mitos di jalan dan melewati lorong-lorong dunia besar, itu juga sangat mengesankan bagi Lo Sheng. Di jalur luas dunia besar, ada banyak pejuang yang bergegas menuju mereka. Setiap kali mereka melihat kuda Tian Luan Lo Sheng, ada sedikit rasa iri di wajah mereka, dan mereka diam-diam berspekulasi tentang identitas Lo Sheng. Karena prajurit yang mampu menunggangi kuda Tian Luan jelas bukan orang biasa. Sepanjang jalan, Lo Sheng memiliki rencana awal untuk langkah selanjutnya. Jika dia ingin membantu Sun mendapatkan kembali tahta, dengan kekuatan Lo Sheng saat ini, dia pasti tidak dapat melakukannya sendiri. Hal baiknya adalah Sun bukanlah eksistensi yang terisolasi di dunia atas. Sama seperti Tianxun panah mimpi. Dia telah berdiri kokoh di belakangnya sejauh ini. Selain Tianxun panah mimpi, masih ada beberapa bawahan lama yang tersembunyi menunggu untuk kembalinya raja mereka. Selain itu, Sun pernah juga menyembunyikan sejumlah besar sumber daya, dan tujuan Sun saat ini adalah menggunakan sumber daya ini untuk membantu Lo Sheng dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Setelah mencapai alam Laudewa, peningkatan budidaya Lo Sheng akan menjadi sangat lambat, dan sumber daya yang dikonsumsi akan 100 kali atau beribu kali lebih banyak dari sebelumnya. Dan ini bukan soal bakat. Dalam konsep dunia pejuang, orang-orang di bawah alam Laudewa hanya mengolah fondasi, dan fondasi tersebut tidak cocok untuk dimatangkan dengan berbagai sumber ramuan. Jika tidak, fondasi tersebut akan menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, apakah itu Lo Sheng atau prajurit super jenius lainnya, mereka mengandalkan bakat mereka sendiri untuk membuat terobosan dalam budidaya, daripada menggunakan sumber daya untuk terakumulasi. Tetapi setelah mencapai alam Laudewa,
Peningkatan budidaya seorang pejuang melibatkan dunia batin. Dari membuka lautan dewa, memperluas dunia di dalam tubuh, menarik guntur dewa untuk memenuhi tubuh, dan mengembangkan dunia kecil di lautan dewa. Dan untuk mengambil langkah demi langkah ini, itu bukanlah masalah yang bisa diselesaikan oleh bakat. Faktanya, poin ini sudah mulai muncul di akhir alam hidup dan mati. Misalnya, jika seorang pejuang biasa tidak memiliki pil kesengsaraan utama 10 arah, hampir tidak mungkin untuk memicu kesengsaraan surgawi kecil yang ke-10. Oleh karena itu, pil tingkat itu ditempatkan di banyak tempat suci. Di antara mereka terdapat ramuan yang berharga, bahkan para prajurit di istana ke-13 hanya dapat mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk memperjuangkannya di warisan api. Bagaimanapun, persaingan untuk mendapatkan sumber daya bahkan lebih kejam bagi para pejuang. Inilah salah satu alasan mengapa sulit bagi para penguasa untuk maju. Meskipun bakat penting di sini, tetapi sumber daya akan menjadi semakin penting, dan identitas orang yang mencapai posisi penguasa surgawi dianggap sebagai keajaiban bagi orang yang naik dari dunia bawah. Dan Sun sangat jelas tentang beberapa rahasia harta rahasia alam Yin Luo. Bahkan dapat dikatakan bahwa asal muasal harta rahasia alam Yin Luo memiliki hubungan yang erat dengan Sun. Itu sebabnya Sun meminta Lo Sheng untuk menerimanya. Ketika Lo Sheng ragu-ragu dan waspada, dan harta rahasia ini adalah sumber daya pertama yang diinvestasikan pada Lo Sheng. Jika Lo Sheng hanya terbang dengan kecepatannya sendiri, mungkin diperlukan waktu puluhan tahun atau bahkan lebih lama bagi Lo Sheng untuk maju ke seluruh dunia. Tapi kuda Tianluan ini pada awalnya adalah benda langka di dunia. Dengan kecepatan tinggi, dia telah mencapai ujung dunia yang ditempati oleh aliansi hanya dalam 1 bulan. Alam Shiyiji, alam Haoran, alam hujan bintang, dunia psikis. Setelah melintasi dunia psikis ini, itu adalah alam Yin Luo, dan Lo Sheng tidak menyangka bahwa setelah melakukan perjalanan melalui begitu banyak alam besar di dunia atas, dia akan kembali ke dunia psikis. Jelas, bagi banyak pejuang di dunia, bahkan mereka yang berada di alam laut dewa, tidak memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan melalui dunia besar dalam hidup mereka. Tetapi Lo Sheng melakukan perjalanan melalui lebih dari 1000 dunia besar, dan kemudian kembali. Tapi ini tetap berkat Yin Luo. Kesulitan terbesar bagi seorang pejuang adalah waktu dan uang. Melintasi batas yang besar hampir dapat menghabiskan tabungan hidup seseorang pejuang, dan waktu yang dihabiskan dihitung dalam beberapa dekade. Dan karena Lo Sheng memiliki token Lingyan Yuling dan kuda Tianluan, dia secara alami akan memiliki akses tanpa hambatan. Adapun Aihu, dia berjanji untuk bertemu di alam Yin Luo dalam waktu setengah tahun, dan bergegas ke alam Yin Luo dalam waktu setengah tahun. Jadi Lo Sheng tidak berniat tinggal di dunia psikis. Bagaimanapun ini hanya tempat baginya untuk naik. Tepat ketika terbang di jalur lintas batas, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Lo Sheng, di mana Anda? Bisakah Anda membantu saya? Lo Sheng sedikit terkejut saat mendengar suara itu, karena itu sebenarnya suara Ming Shui. Sebelum meninggalkan tambang, Ming Shui dan Lo Sheng saling meninggalkan catatan komunikasi. Kalau dipikir-pikir, itu memang hal yang sangat konyol. Dunia ini terlalu besar dan jauh lebih luas dari imajinasi mereka. Jarak transmisi maksimum dari jimat transmisi yang digunakan di dunia bawah dapat mencapai 20.000 hingga 30.000 mil jauhnya. Lo Sheng bahkan lebih tinggi, bisa mencapai jarak 60.000 mil. Dan 60.000 mil sudah cukup untuk mencangkup satu benua di dunia yang luas, dan bahkan dapat mengirimkan suara antara 2 benua. Tapi di dunia atas, jarak ini hanya bisa dianggap sebagai lelucon. Lo Sheng berada di menara segel 1 pikiran dari warisan api, dan dia bergegas keluar dari jarak lebih dari 30.000 mil. Meskipun ada badai hukum, karena suara transmisi ini terngiang di telinganya,
Berarti jarak antara Ming Shui dan dirinya dikendalikan dalam jarak 60.000 mil untuk lingkup dunia besar. Jarak ini hampir sama dengan jarak dari rumahnya ke pasar sayur. Meskipun dia dan Ming Shui tidak akrab satu sama lain untuk meninggalkan tambang, mereka berdua menggunakan hubungan satu sama lain. Dia bisa meninggalkan tambang 1 hari sebelumnya karena loseng. Dan apa yang terjadi kemudian, itu juga membuktikan suatu hal. Bahkan jika loseng bukan miliknya, seseorang secara alami akan membawanya pergi. Dan Ming Shui membakar jimat transmisi, jadi sepertinya dia dalam masalah. Dia tidak tahu kapan dia membakar jimat transmisi. Mungkin beberapa bulan telah berlalu, dan jimat transmisi telah kembali ke sini. Pada saat itu, dia berkata bahwa salah satu pamannya sedang menjabat sebagai penguasa kota di Tanah Suci Lingbo. Dia berpikir bahwa situasinya akan lebih baik daripada para pendaki biasa. Jadi ada sedikit keraguan di wajah Loseng. Tapi dia masih dengan lembut menepuk leher kuda Tianluan. Menurut metode Yan Luo, dia menghentikan kuda Tianluan, kemudian berbalik dan meninggalkan alam besar. Dengan menggunakan kuda Tianluan, itu juga sangat meningkatkan kecepatan Loseng. Namun perjanjian dengan Aihu masih setengah tahun kemudian, dan Loseng hanya menghabiskan waktu 1 bulan sekarang. Jadi waktu Loseng relatif banyak waktu, karena Ming Shui mengenalnya dan dia juga banyak membantunya dengan mengumpulkan Gyo esensi hati dari tambang. Hanya saja Loseng tidak tahu masalah apa yang dia alami. Ketika meninggalkan jalur lintas batas, beberapa tentara yang menjaga jalur lintas batas melihat ke arah kuda Loseng. Dengan ekspresi hormat di wajah mereka, dibutuhkan banyak batu esensi hati untuk digunakan untuk melintasi lorong. Loseng awalnya berencana untuk mengeluarkan token Gyo Lingyan, tapi dia tidak menyangka para prajurit ini akan membiarkannya pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jelas, para prajurit ini bukannya tidak punya otak, tapi orang yang bisa menggunakan binatang mitos sebagai tunggangan, jelas bukan orang yang bisa mereka sakiti. Jika orang yang menunggangi kuda Tianluan memiliki temperamen yang buruk, itu mungkin menjadi masalah besar bagi mereka. Jadi tidak ada yang berani menghentikan Loseng. Setelah Loseng meninggalkan alam besar dan memasuki saluran teleportasi umum, para prajurit melihat ke belakang Loseng yang mundur dan berdiskusi dengan suara rendah. Kuda Tianluan sangat langka di dunia pembatasan kita. Bahkan penguasa suci Tanah Suci Lingwu kita mungkin tidak bisa mendapatkan kuda ini, tapi saya tidak tahu identitasnya. Mungkinkah dia adalah putra dari penguasa dunia tertentu? Tapi sepertinya orang ini tidak marah sama sekali, dan dia terlihat baik dan ceria. Mereka tidak tahu bahwa Loseng naik di sini setengah tahun yang lalu, dan pada saat itu dia hanyalah seorang pendaki dari alam bawah, dan bahkan harus dipenjara di tambang oleh Tanah Suci Lingwu mereka. Menggali ratusan batu esensi jati, dan hanya dengan begitu dia bisa mendapatkan kebebasan. Setelah meninggalkan saluran transmisi, Loseng kembali ke wilayah Tanah Suci Lingwu. Meskipun Tanah Suci Lingwu ini hanya menempati 1/10 dari luas dunia psikis, namun masih sangat luas. Di luar saluran transportasi ada sebuah kotak besar. Setelah Loseng melompat dari kuda Tianluan, dia melihat sekeliling. Namun mencari seseorang di kota di alam atas tidak diragukan lagi, sama dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Untungnya, dia dan Ming Shui bertukar catatan transmisi pada saat itu, tetapi jarak antara catatan transmisi yang dia berikan kepada Ming Shui hanya berjarak 20.000 mil. Jadi tanpa berpikir panjang, dia membakar jimat transmisi dan berkata, "Saya menerima pesan Anda, Ming Shui, di mana Anda?" Tapi setelah terbakar tidak ada respon. Apakah jaraknya tidak cukup? Memikirkan hal ini, Loseng melangkah ke atas kuda Tianluan lagi, menepuk leher kuda itu dengan lembut dan melayang ke langit lagi, membumbung di atas Tanah Suci Lingwu. Dia mencoba melayang dalam jarak ratusan ribu mil, dan sambil terus menggerakkan posisinya, dia membakar jimat transmisi beberapa kali. Saat terbakar untuk ke-6 kalinya, Loseng akhirnya mendapat respon.
Suaramu Ming Sui terdengar lagi di telinga Lo Sheng. Lo Sheng, apakah Anda sudah meninggalkan tambang? Suara Ming Sui mengandung sedikit kejutan. Faktanya Ming Sui mengirimi Lo Sheng catatan transmisi yang hanya merupakan langkah tak berdaya. Ketika Lo Sheng mengumpulkan 100 kio esens jati, dia tidak memilih untuk pergi, tetapi terus tinggal di tambang untuk menambang. Dan Ming Sui pergi untuk bergabung dengan pamannya. Jadi dia tentu saja tidak punya niat untuk tinggal di tambang dan mengumpulkan kio esens jati. Tapi tambang itu berjarak lebih dari 60.000 mil dari Ming Sui. Jadi dia tidak nyangka Lo Sheng akan menerima pesannya. Jelas, dia tidak tahu bahwa bepergian Lo Sheng berarti dia harus melintasi lebih dari 1.000 alam besar. Dan itu adalah jarak yang tidak dapat dia bayangkan sama sekali. Banyak prajurit alam laut dewa mungkin tidak dapat melintasi jarak sejauh itu dalam hidup mereka. Hanya kebetulan bahwa tujuan Lo Sheng kali ini adalah alam Yin Luo. Dia berjalan di sepanjang jalur alam besar dan secara tak terduga menerima berita transmisinya. Sekarang, Lo Sheng menerima tanggapan Ming Sui, jadi dia dapat menyimpulkan bahwa Ming Sui hanya berjarak 20.000 mil darinya. Dan dalam jarak 20.000 mil, hanya ada satu kota besar bernama kota Huantian. Jadi Lo Sheng membalikkan kudanya langsung ke kota Huantian. Di mata Lo Sheng, ini dianggap sebagai kota besar, tetapi itu hanya relatif terhadap kota-kota besar di wilayah tengah. Faktanya, ada 36.000 seperti kota Huatian di Tanah Suci Lingwu. Dua orang yang mengambil Lo Sheng dari tambang, Istana Master Shen dan Istana Master He, masing-masing memiliki yurisdiksi atas ribuan kota sebesar ini. Setelah tiba di kota Huatian, Lo Sheng yang menunggangi kuda Tianlun turun perlahan. Ada pembatasan udara di kota Huatian, dan dia tidak cocok untuk langsung menunggangi kuda Tianluan ke dalam kota. Setelah mendarat di tanah, Lo Sheng mengeluarkan tas makhluk roh, berharap untuk memasukkan kuda Tianluan ke dalamnya. Bagaimanapun ruang di dalam tas makhluk roh tidaklah kecil, tetapi yang tidak disangka Lo Sheng adalah bahwa kuda Tianluan tampaknya cukup tahan terhadap tas makhluk roh. Dia terus mundur dengan kuku terangkat dan benar-benar menolak dimasukkan ke dalam tas binatang roh oleh Lo Sheng. Hah? Ada ekspresi aneh di wajah Lo Sheng. Sepanjang jalan, kuda Tianluan sangat patuh. Apakah karena Yulong? Suara Sun terdengar lembut. Bagaimanapun, naga leluhur adalah keberadaan yang sangat istimewa. Meskipun sangat dekat dengan Lo Sheng, ini tidak dapat mengabaikan momentum si kecil ini. Meskipun kuda Tianluan juga merupakan binatang dewa, dia masih sangat takut pada naga leluhur. Jadi setelah Lo Sheng memahami itu, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Dan dia tidak bisa memaksa kuda ini masuk ke dalam tas binatang roh. Jadi dia hanya bisa memimpin kuda Tianluan ke kota. Di sepanjang jalan, suara Ming Sui terus terdengar. Meskipun Ming Sui memberitahu Lo Sheng bahwa dia mengalami beberapa masalah, dia sangat ragu untuk menjelaskan dengan jelas. Jadi Lo Sheng hanya bisa bergerak maju ke arah yang ditunjukkan oleh Ming Sui. Segera, setelah itu dia melihat tempat tinggal dengan lingkungan yang baik. Tetapi sebenarnya ada 4 prajurit alam laut dewa yang menjaga tempat tinggal ini. Pola-pola yang tersusun di sekitar tempat tinggal ini ada kekuatan samar yang terpancar di dalam tempat itu. Melihat adegan ini, Lo Sheng langsung mengerti bahwa Ming Sui dikurung di sini. Apa yang Anda lakukan? Salah satu prajurit berteriak keras setelah melihat Lo Sheng mendekat. Mata para prajurit ini jauh lebih rendah daripada para prajurit di alam besar. Meskipun mereka merasa bahwa kuda Tianluan di belakang Lo Sheng tidak luar biasa, para prajurit yang menunggu di alam besar melihatnya setiap hari, yang datang dan pergi, dan mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang alat transformasi yang mereka gunakan, sehingga mereka mengetahui asal-muasal kuda Tianluan. Dan para pejuang ini berjaga di sini di bawah perintah penguasa kota. Karena perintah penguasa kota ada di sini. Mendengar suara ini, Lo Sheng sedikit mengernyit dan berkata, "Saya mencari Ming Sui." Para prajurit saling memandang. Ming Sui ini hanyalah seorang pendaki dari alam bawah.
Tidak ada orang seperti itu di sini. Cepat pergi. Prajurit itu berkata dengan tidak sabar. Loseng menunjuk ke kediaman dan berkata, dia ada di dalamnya dan dia baru saja memberi saya transmisi suara esensi jati. Setelah kebohongan mereka terungkap, wajah para prajurit menjadi semakin dingin. Nah, ada beberapa hal yang harus Anda abaikan. Jika tidak, Anda pasti akan saya marah. Mendengar ini, Loseng sedikit mengangkat sudut mulutnya dan memperlihatkan senyuman. Saya tidak tahu bagaimana saya membuat Anda marah. Wanita di dalam adalah wanita yang dipilih oleh penguasa kota Huatian untuk diabadikan dalam jabatan besar di Tanah Suci Linghu. Namun wanita ini tampaknya sedikit tidak patuh, jadi dia telah dipenjarakan di sini. Jadi apakah Anda mendengar saya? Apakah penguasa kota adalah seseorang yang mampu membuat Anda tersinggung? Prajurit lain berkata dengan mata menyipit dan penuh arogansi. Mungkin karena Loseng memegang kuda Tianluan dan meskipun Loseng baru saja melangkah ke alam laut dewa, tapi auranya luar biasa. Meskipun para prajurit itu tidak dapat mengenali kuda Tianluan, mereka tidak sepenuhnya buta. Jadi mereka memberikan Loseng penjelasan ini. Jika bukan ini masalahnya dan mereka adalah prajurit lain, mereka berempat pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Jadi begitu. Loseng mengangguk dengan lembut. Tidak heran, Ming Shui meminta bantuan darinya, tapi dia tertutup dari awal sampai akhir. Dan sepertinya sulit untuk berbicara. Bukankah Tuan Kota Huatian adalah paman Ming Shui? Mengapa dia harus mengorbankan keponakannya setelah dia naik? Kata Loseng perlahan. Senang mengetahuinya, cepat pergi dari sini. Jika Anda terlambat, saya khawatir Anda tidak akan bisa pergi. Melihat ekspresi serius Loseng, prajurit itu berpikir bahwa kata-katanya berpengaruh, bahkan ada jejak kebanggaan di wajahnya. Pada saat ini, sosok Ming Shui muncul di kediaman itu. Selama periode setelah kenaikannya, kultivasi Ming Shui tampaknya tidak membaik, dan malah ada sedikit kelelahan di wajahnya. Loseng, sudahkah Anda merobos alam laut dewa? Setelah Ming Shui melihat Loseng, senyum masa muncul di matanya. Faktanya, Ming Shui tidak memiliki ekspektasi apapun terhadap Loseng. Meskipun kinerja Loseng di tambang sangat luar biasa, kekuatannya tidak ada apa-apanya di dunia atas. Hanya saja dia melintasi jarak yang tak terhitung jumlahnya dan terbang ke dunia atas untuk bergabung dengan pamannya sendiri. Pada akhirnya dia ditawari oleh pamannya dan menjadi wadah bagi orang besar. Setelahnya dia akhirnya naik. Tetapi dengan budidayanya di tahap awal alam laut dewa, dia tidak memiliki kekuatan untuk tidak mematuhi pamannya sama sekali. Pada akhirnya dia dipenjara di sini dan tidak bisa keluar. Tapi yang lebih menjijikkan lagi adalah pola dewa yang diatur di kediaman ini, mengisolasi vitalitas langit dan bumi dari dunia luar, sehingga dia bahkan tidak bisa berlatih. Memikirkan hal ini, Ming Shui merasa sangat menyesal. Jika dia tahu sebelumnya, dia seharusnya terus menambang dengan Loseng di tambang. Setelah mengumpulkan 200 kio esensi jati, dia setidaknya bisa menukarnya dengan identitas seorang pejuang di independen. Meskipun dia tidak mendapat dukungan dari pamannya, tapi setidaknya di dunia yang hebat ini, langitnya tinggi dan burung-burung bisa terbang. Alih-alih di penjara di sini, dia akan menjadi tumpu dari pukulan besar itu. Jadi saat dia melihat Loseng kali ini, matanya penuh dan kesengsaraan. Dia tidak pernah menyangka situasinya akan sangat berbeda, dan itu adalah langkah yang tidak berdaya baginya. Untuk meminta bantuan Loseng, dia sebenarnya tahu bahwa dengan kekuatan Loseng, mustahil untuk membawanya pergi. Bagaimanapun, pamannya adalah penguasa kota Huatian, dan kekuatannya berada pada tahap akhir alam dewa. Terlebih lagi, ini masih di Tanah Suci Linghu, dan Loseng hanyalah seorang penguasa kecil. Loseng tersenyum tipis setelah melihat Ming Shui. Pantas saja Anda meminta bantuan saya, namun saya tidak menyangka Anda akan dipenjara oleh paman Anda sendiri. Jangan membicarakannya lagi, saya tidak punya pilihan selain menggunakan cima transmisi. Sebaiknya Anda pergi. Ming Shui menggelengkan kepalanya lagi.
Setelah melihat Lo Sheng, dia menjadi tenang dan merasakan rasa pasrah dalam hatinya. Jalan ini adalah pilihannya sendiri dan Lo Sheng tidak ada hubungannya dengan dia. Lagi pula hubungan mereka berdua hanya bekerja sama di tambang. Dan bahkan jika Lo Sheng benar-benar ingin menyelamatkan dirinya sendiri, dia khawatir Lo Sheng tidak dapat melakukannya. Namun apa yang tidak pernah dia duga adalah Lo Sheng tiba-tiba mengulurkan tangan ke Ming Sui dan berkata, "Ikuti saya." Setelah mendengar ini, wajah para prajurit di sebelah mereka berubah muram. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.